Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita bertemu kembali dalam pembahasan terkait mata usul fikih, mata kuliah usul fikih dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terkait pembahasan terkait hukum apakah wudhu batal dengan makan daging unta. Ada beberapa pendapat ya yang disampaikan. Kita satu persatu pendapat yang ulama terkait permasalahan ini. Yang pertama, menurut mayoritas ulama makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Namun ada juga pendapat yang menyampaikan bahwa makan daging unta membatalkan wudhu. Untuk pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudhu, ini disampaikan oleh mayoritas ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kemudian pendapat berikutnya oleh Khulafaur Rasyidin ya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang mayoritas sahabat dan tabi'in dari Nabi ya, setelah Nabi. Kemudian mayoritas sahabat Nabi SAW berpandangan bahwa pada awalnya dahulu memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa makan daging unta membatalkan wudhu, Namun para sahabat yang utama mengatakan bahwa hadis tersebut pada bagian akhir dari kehidupan Nabi SAW atau sebelum meninggal telah dihapuskan hukumnya. Walhasil maka memakan daging unta tidak lagi membatalkan wudhu. Itu pendapat yang pertama yang terkait tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa makan daging unta membatalkan wudhu, ini disampaikan oleh mazhab Hambali. Pendapat yang didasarkan pada hadis riwayat Muslim. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan dalil. Menurut kitab fikih Mazahib al-Khamsah karya Jawad Muhniyah, dalam mazhab Hambali memakan daging unta bisa membatalkan wudu. Dijelaskan lebih lanjut dalam buku Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Memakan daging unta baik dalam keadaan matang atau mentah bisa membatalkan wudu. Imam Nawawi dalam Sharih Sahih Muslim mengatakan, inilah dalil yang paling kuat bahwa makan daging unta membatalkan wudhu. Walaupun pendapat ini sejatinya menyelisihi jumhur atau kebanyakan pendapat ulama seperti itu. Kemudian ada beberapa dalil penguat ya terkait hal tersebut. Kenapa ada perselisihan? Dalil yang menyatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudhu, dasarnya adalah ketentuan dari Rasulullah SAW sendiri tentang tidak batalnya wudhu karena memakan sesuatu, yang artinya sebab wudhu itu karena ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh ya, dan bukan karena makanan yang masuk. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, sedangkan ulama fikih yang lain memberikan sebuah kesimpulan bahwa makan bukan masuk hal yang membatalkan wudhu, baik itu makan daging unta atau yang lainnya. Sedangkan hadis yang mewajibkan berwudu setelah makan daging unta diarahkan kepada kesunahan untuk berwudu kembali atau tajdidul wudhu, bukan sebuah kewajiban atau asna'al muthalib, halaman 55. Imam Bujairimi juga mengatakan pendapat di atas dengan pernyataan pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudhu dengan salah satu alasan. Pendapat tersebut disepakati oleh empat khulafaur rasyidin ya, tadi yang sudah dijelaskan di depan tadi, yaitu termaktub dalam buku Tuhfatul Al-Habib halaman 200 sampai 201. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa daging unta membatalkan wudhu, yaitu karena makan daging unta. Satu, terkait Muslim nomor 360, Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, jadi Utsman bin Abdillah bin Ma'ub
dari Ja'far bin Abi Saur dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya berwudu karena memakan daging kambing? Rasulullah menjawab, jika kamu mau berwudulah, dan jika engkau mau tidak usah berwudu. Orang itu bertanya kembali, apakah saya berwudu karena makan daging unta? Rasulullah menjawab, iya, berwudulah karena makan daging unta. Orang itu bertanya lagi, apakah saya boleh sholat di kandang kambing? Beliau menjawab, iya, boleh. Orang itu kembali bertanya, apakah saya boleh sholat di kandang unta? Beliau menjawab, tidak boleh. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang daging unta. Beliau menjawab, berwudulah kalian darinya. Lalu beliau ditanya tentang daging kambing, maka beliau menjawab, tidak perlu berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud 184 dan Tirmizi nomor 81. Hikmah dari berwudu setelah makan daging unta ya, setelah kita membahas ke depan tadi. Apa yang membuat daging unta hingga disyariatkan untuk berwudu? Hal ini sempat dijelaskan oleh Uwah atau Ustadz Hidayat dalam kajiannya. Menurut Ustadz Hidayat, dalam hadis banyak orang secara tekstual, dari konteks yang menafsirkan bahwa bila daging unta dimakan maka akan membatalkan wudu, sedangkan makan selain unta tidak diperkenankan. Nah, yang kontekstual bukan melihat untanya, tetapi melihat pada jenis makanannya. Karena di Arab bau daging unta dianggap menyengat, tidak seperti daging kambing. Maka bila seorang telah memakan unta lalu hanya dibersihkan menggunakan siwak saja, maka baunya belum akan hilang. Terang Ustadz Hadi Dayat. Maka bila dipahami secara kontekstual, setiap makanan yang memiliki sifat yang baunya menyengat bila dimakan seperti unta sehingga berpengaruh pada kekhusyuan dalam ibadah, maka yang seperti itulah yang harus berwudu kembali. Uwah menambahkan jenis makanan seperti pete, jengkol, dan yang berbau tajam lainnya. Demikian penjelasan singkat mengapa disarankan berwudu ketika selesai makan daging unta. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.